ceritanya ini mengangan-angankan bisa brandnya ini nanti keluar lah gitu. Itu ada beberapa teman yang lebih dulu merit kan. Jadi kalau misalnya custom tuh yang agak lama ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Insight Kaltim, tentunya di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Hari ini agaknya cuaca kurang mendukung, bukan kurang mendukung ya, agak mendung ya. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus memberikan informasi-informasi menarik kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini udah ada Mbak Selvi. ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya gimana nih tadi perjalanan ke sini sama siapa? Sama anak saya Sama anak ya berdua. Tadi agak hujan, sempat kehujanan nggak mulai dong? gerimis-gerimis mengundang. Tapi nggak mematahkan semangat untuk tetap hadir di podcast Iya, ini semangat dong untuk ya. Betul. Sebelum ke sini ada aktivitas apa aja nih hari ini? Biasa sih bikin rajutan saya kalau pagi itu sudah selain kerja rutin di rumah lah ya kan. Betul. Selesai itu udah start Bikin kerjakan produk. Kalau ada pesanan ya kerjakan pesanan, kalau enggak ya stok untuk pameran gitu biasanya. Iya, saya cukup tertarik gitu ya, mata saya memandangi produk-produk dari Elpis Collection. Epis Oh, Collection. Epis Collection. Berarti Mbak Selvi ini adalah owner dari Epis Collection. Iya. Sebelum kita membahas ke produk yang ada di hadapan kita ini nih, saya penasaran kenapa namanya Epis Collection? Ya, karena saya panggilannya kan di rumah itu Epi. Oh, panggilannya Epi, Selvi, Epi gitu ya. Jadi terus kan ceritanya ini mengangan-angankan bisa brandnya ini nanti keluar lah gitu Betul. kan. Epis Collections kan artinya kan koleksinya Epi gitu. Betul, Jadi betul. ya udah awalnya itu aja dulu, nanti brand produknya entah itu rajut atau apa itu nanti kan bisa Ya. bisa masuk apa Bisa aja gitu berkembang lah kan, ya. bisa berkembang, tidak mesti rajut, mungkin handmade yang lain bisa bergabung Betul, gitu betul. kan, atau ada beberapa teman yang mau gabung bisa kan. Betul. Epis Collection, makanya dinamain koleksinya Epis Epi gitu kan, Collection kebanyakan kalau inilah bahasa gitu kita ya. kan. Sudah berapa lama ada di bisnis rajut ini? Kalau ditekunin sih dari 2015. Dari 2015 sudah mulai ditekuni. Iya. Tapi Ini- kalau hobi ya dari kecil. Hobinya dari kecil justru. Awalnya hobi, jadi bisnis. Sekarang Iya. gimana ceritanya nih bisa terjun ke dunia bisnis ini nih akhirnya? Ini ya, karena memang dari kecil, dari kelas 4 SD udah belajar, jadi mulai mencoba bikin yang sederhana-sederhana saja. Akhirnya lama-lama ada beberapa teman yang suka minta bikinkan ini, minta bikinkan itu. Jadi dari teman ke teman awalnya. Tadinya awal-awalnya saya cuman ibaratnya hitung modal aja lah. Misalnya bikin tas, modal benangnya tiga gulung, ya udah kamu bayar itu aja, nggak usah upah, rela aja gitu. Iya, ibaratnya. bayar modal aja lah ya. Gitu. Tapi beberapa belakangan kayaknya menjanjikan deh gitu Iya, kan. iya. Ternyata ya udah kita mulai dari teman ke teman. Tadinya ada bikin sarung bantal, taplak meja. Bikin sarung bantal juga. Iya, untuk hiasan kursi. Betul. Itu terus ya macam-macam, ada shawl untuk ini kan, kalau kita ada tamu gitu kan, ada Iya, shawl itu tapi dikombinasikan dengan manik. Dengan Itu. manik-manik yang betul. Jadi ya sudah dari 2015 kita mulai go publish lah ibaratnya Iya, gitu kan. mulai di launching sosmed, lah brand Epis Collection ini mulai gitu di ya. sosmed, ya udah itu dari situ. Mulailah ada produk-produk dari Epis Collection ini. Tapi sebetulnya memang berarti udah ada basic dari kelas 4 SD itu Iya. gitu ya. Ini kan perlu keahlian khusus ya. Ada yang mengajarkan kah atau otodidak aja? Dari sepupu sih sebetulnya. Dari sepupu. Iseng-iseng aja ngisi waktu luang kan, Berarti ya pulang sekolah. sepupu punya bisnis ini juga? Enggak, cuman Punya keahliannya aja gitu. bisa merajut. Terus kita mau coba belajar gitu kan, penasaran gimana sih. Iseng-iseng gitu lah ya. Sedangkan sepupu saya tuh kidal. Dia kidal, jadi saya ternyata bisa ngikutin, bisa belajar. Tapi sekarang malah sepupu saya yang nggak bisa. Oh iya. Jadi sudah mulai bikin topi apa segala macam pas SMP.
ada keterampilan itu, oh saya makin ini dong, Iya, makin semangat. betul, Ternyata betul. di kelas itu cuman saya yang bisa, yang Ada mulai pelajaran seni budaya itu ya. yang dasarnya bisa. Jadi ternyata ya udah saya bikin terus. Terus kalau ada misalnya teman ulang tahun, entah bikin topi, entah bikin dompet-dompet kecil. Buat kado gitu. Sampai kuliah itu ada beberapa teman yang lebih dulu merit kan, punya Iya. anak, bikin topi bayi, kaos kaki bayi. Itu tadinya awalnya itu aja. Belum berani menjual, cuman memberi aja gitu. Cuman ngasih-ngasih buat gift gitu ya, buat kado-kado Terus, teman ke iya. teman gitu. Akhirnya dapat respon positif dari teman-teman gitu ya. Ada yang ini, coba kamu kenapa nggak jual aja? Jual kemana? Waktu itu kan belum serame Iya, ini kan, betul, sosmed betul. ya. Tahun 99, tahun berapa itu belum terlalu ini. Tahun 99 dulu. Itu sudah teman sudah, coba bikin aja gitu kan. Terus kita tawarin kemana, tak gitu Iya. saya kan. Ya dari teman ke temannya coba aja. Ternyata memang responnya bagus sih, ada beberapa yang pesan topi, ada yang tas. Tadinya saya enggak berani juga bikin tas yang besar-besar Iya, gitu kan. Bikin yang kecil-kecil aja, dompet gitu kan, kayak gini. Terus yang dompet-dompet kecil, bros, gantungan kunci gitu aja tadinya. Terus makin lama kan kita sosmed, YouTube segala macam kan Mulai macam-macam. berkembang gitu. Udah ya. mulai berani Iya. lihat contohnya, terus kita kembangkan sendiri motivasi motif yang lain gitu kan. Bisa belajar lewat YouTube juga zaman sekarang tuh ya. Kita kadang kan lihat misalnya di sosmed ada motif kerang. Gimana sih bikinnya? Iya, Contek betul. dulu, kita buka YouTube dulu. Oh gini, sudah tahu, kita bikin yang lain gitu ya. kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa kombinasikan dengan motif yang lain, dengan betul. warna yang lain gitu kan. Betul. Supaya enggak monoton. Iya betul, karena apa ya, semakin berkembangnya zaman ya semakin kita harus berinovasi juga ya Mbak ya. Bener, Mbak. Kayak apalagi dulu kan masih tahun 99 gitu ya, saya juga bingung itu gimana cara promosikannya kalau bukan dari teman ke teman, karena pada saat itu sosial media juga belum booming ya, belum ada, tapi ternyata berdampak besar juga gitu dari teman ke teman. Pada saat itu rajut ini udah booming atau belum? Sudah, rajut kan dari dulu memang sudah ada ya. Ibaratnya nenek-nenek kita yang dulu, cuman dulu kan masih benang wol, masih benang yang itu aja. Sekarang udah macam-macam sih benangnya. Jenisnya. Sekarang macam-macam jenisnya. Kalau dulu masih benang wol, dan itu mungkin seputaran cuman sweater, baju. Terus kalau kalau tas mungkin sekedar apa ya? Kayak tas-tas ringan gitu yang enggak pakai muring yang sekarang kita tenteng cantik-cantik itu. Sekarang jarang sih yang dulu kayak gitu. Taplak, terus hiasan kursi, itu sih kebanyakan dulu kan. Makin kesini kita mungkin mulai sudah berinovasi macam-macam. Banyak kan, lagi lah produknya benang yang lebih gitu kokoh ya. gitu kan. Oh jadi di produk-produk ini tuh benangnya tuh beda-beda ya. Kalau menurut kacamata saya yang orang awam kan ya, kayak rajut tuh ya udah benangnya itu aja. Paling kita bisa membedakan, oh ini lebih halus gini, oh ini enggak. Itu ternyata banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Kalau untuk shawl, untuk sweater atau kardigan itu ada benang yang lebih halus gitu kan. Kayak benang katun. Kalau kayak gini Poliindo untuk tas yang lebih kokoh. Ini ada lagi jenisnya lagi ini. Ada yang grade-grade-nya kan macam-macam. Ternyata ada grade-grade-nya juga ya, ada jenis-jenisnya dan memang sesuai dengan produk yang dibuat gitu ya. Karena iya sih secara logika juga nggak mungkin kita bikin produk yang dipakai sehari ya, bukan kayak bikin tas tapi bahannya yang memang bukan untuk tas gitu kan, akhirnya nggak awet kayak untuk gitu misalnya ya. Kardigan kita pakai yang ini nggak cocok kan, karena jatuh kan benangnya. Betul. Untuk satu produk ini berapa lama bikinnya? Tergantung sih motif-motifnya. Kalau ini jadi motif-motif juga mempengaruhi ya. Kalau kayak gini kan karena ini kita harus ada perpaduan motif dan hitung-hitungannya. Ini motif peta Indonesia ya? Iya, itu namanya topi Nusantara. Topi Nusantara. Beberapa memang teman-teman rajut kita yang di Indonesia kemarin viral ini sih. Oh, ini sempat viral juga ya. Keren. Mbaknya juga terlihat memakai kardigan. Iya, jadi kita berusaha bisa mungkin mencintai produk sendiri. Iya pastilah ya, harus digunakan. Itu berapa lama bikin kardigan seperti Kalau ini? ini hampir 2 minggu lebih lah. 2 minggu aja dibikin sendiri. Dibikin sendiri Luar biasa dengan motif-motif yang
yang justru ini tadinya mau saya bikin panjang kan, kita kan kepingin panjang tapi karena nggak sabar udah segini aja. yang penting tetap stylish gitu ya Mbak ya. Segini aja dulu gitu kan. Wah, luar biasa, luar Jadi biasa. nanti rencananya mau bikin lagi yang panjang tapi ya itulah ada beberapa banyak produk orderan terus basar ya nanti lagi gitu. Dan biasa orang-orang yang order juga custom. Iya, kebanyakan custom sih. Jadi kalau misalnya custom tuh yang agak lama ya, karena kita kan menyesuaikan Dengan keinginan permintaan, mereka gitu kan. Jadi ya kadang kayak gini kemarin ada yang custom minta maniknya warna ininya kuning, maniknya otomatis kan kuning. Jadi kita agak lama di manik misalnya gitu. Betul. Wah, kita semakin penasaran gitu ya dengan penjelasan dari Mbak Selvi ini. Baru 2 produk yang kita kupas itu juga belum tuntas ya, belum kita kupas tuntas. Setelah ini kita akan kupas tuntas lagi produk-produk yang lain dan hal-hal menarik lainnya yang ada di Mbak Selvi ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama saya Intan yang masih ditemani dengan Mbak Selvi. Tadi kita sudah membahas mengenai produk dari Epis Collection ini ya. Tadi baru kita bahas topi Nusantara ini yang kalau kita lihat di sini ada detail peta Indonesianya gitu ya. Dan tadi juga ini pembuatannya 1 minggu ya untuk topi Nusantara ini. Mbaknya juga memakai kardigan hasil produknya sendiri gitu yang dibuat selama 2 minggu gitu ya. Tapi di sini masih banyak, agaknya kita perlu 3 hari 3 malam untuk bahas produk-produk yang ada di depan ini gitu ya. Di sini juga ada gantungan kunci ya. Ada bros-bros juga sebetulnya di sini. Teman-teman bisa lihat ada bros-bros mini nih yang lucu-lucu ini gitu ya. Ada di sini dan apa ya, terdengar kabar katanya gantungan kunci dan bros-bros ini adalah produk-produk bestseller dari Epis Collection. Iya, setiap bazar selalu harus kita sediakan, kalau enggak kita nanti ditanya, Mbak brosnya ada, Mbak gantungan yang gurita mana? Ya, justru kalau nggak ada malah ditanyain gitu ya. Jadi kadang di stand itu sambil bikin, kalau yang kecil-kecil sambil bikin. Bikinnya langsung di stand ya? Iya, beberapa itu kalau sudah jadi pas sekali duduk jadi 3, taruh nggak lama habis lagi. Berarti artinya bikin ini nggak membutuhkan waktu lama. Kalau untuk ini yang kecil-kecil, yang bros-bros ini karena kan kecil-kecil juga ya, tapi untuk saya yang nggak bisa sepertinya tricky harus juga belajar. Gitu ya. Tricky juga gitu ya. Di sini juga ada masker. Kok bisa kepikiran gitu bikin masker rajut gitu ya? Berarti kita ingatnya ya, kalau kita ingat masker pasti identik dengan COVID. Iya, betul sekali. Berarti bikinnya pas COVID. Ini gimana ceritanya bisa bikin masker ini? Awalnya yang nggak sengaja, ada beberapa customer yang ini, Mbak ada bikin masker rajut. Wah, nggak ada, bikin Mbak gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan tadinya kan. Iya coba ya warna apa gitu coba. Padahal belum tahu nih kayak apa. Warna apa, warna ini. Ada beberapa, kadang ada yang pesen banyak, beberapa itu kan warnanya kombinasi, misalnya pink bunganya warna yang terang, biru warnanya ini bunganya. Sudah, jadi kita coba browsing dulu kan di YouTube gimana sih yang mana. Banyak itu versinya macam-macam kan motifnya. Kita ambillah yang kombinasi ini dan ini itu, jadilah yang seperti ini. Jadilah ini gitu ya. Berarti pada saat COVID tuh cukup banyak orderan masker ini. Alhamdulillah ada, selalu ada. Sama strap maskernya. Iya, karena juga ada masker pasti tidak terlepas dari strapnya ini gitu. Jadi, ya. Jadi tadinya saya bikin kalau masker rajut tanpa ikat, tapi ada pakai strap masker. Ternyata ada yang minta masker rajut aja dengan langsung ikatnya gitu. Ada juga yang seperti ini contohnya kan. Ada yang untuk strap maskernya saja. Iya, apalagi kita yang berhijab ini ya kayaknya perlu pakai strap masker, kecuali saya kayaknya. Iya. Saya nggak usah pakai masker kayaknya. Udah memakai masker sedari
pra COVID ini. jadi awalnya custom bikin masker, dan awalnya tuh kayak masih abu-abu gitu ya. Gimana bikin masker dari rajut gitu, tapi gas aja dulu gitu ya. Oke gitu, diokekan aja dulu gitu ya, hasilnya mau gimana juga. Kita mengokekan tuh sambil cari-cari ini kan, terus bentar ya, aku masih ada pesanan, padahal kita nih lagi ngulik ya. Betul. Nanti bongkar lagi, nanti bikin lagi. Jadi trial and error dulu. Beberapa kali gagal dulu karena namanya juga nyoba ya. Namanya juga percobaan gitu ya. Selain ini juga di sini banyak ada tote bag ya, ada handbag ya, ada dompet. Ini ada cermin juga. Iya, ini kan satu paket tadi. Satu paket dengan ini ya, tas handphone. Iya. Lucu sekali. Dicantolin di situ. Kayak para kaum hawa, kalian wajib beli ini. Ini ya idenya dari anak saya tadinya kan. Idenya dari anak. Memang ya Mbak ya, kita ini memang kaum yang memang tidak terlepaskan dengan cermin gitu ya. Bikin ini, beberapa ide dari anak-anak juga kan, kayak apa gitu. Ya udah dicoba, ternyata ada beberapa memang sudah yang suka, jadi tersisa yang ini. Untungnya terus ada sepasang tadinya, kadang ada yang minta cerminnya gitu, cerminnya aja gitu ya. Gitu. Iya, karena kan kita juga harus menyesuaikan dengan permintaan, apalagi Mbak ini memang nerima custom gitu, nerima permintaan. Ada nggak sih Mbak yang kayak custom tapi dia ribet banget atau aneh-aneh gitu? Pernah sih, ada beberapa. Kebanyakan sih tas itu kita sudah bikin, kita ada punya sudah ready kan. Pak, saya mau yang agak gede dikit gitu kan, tapi warnanya ini, warnanya itu, terus yang kesininya kayak ribet lah pokoknya. Ya sudah, kita coba ya bisa dibikin, bisa gitu ya. Namanya kadang permintaan orang dan selera orang tuh beda-beda gitu ya. Kadang aneh-aneh juga gitu, yang kata kita kayak pasti kan udah ada yang jadi. Tapi ya gimana lagi, namanya customer gitu ya. Ingin punya yang beda kan dengan yang kebanyakan orang gitu. Betul. Yang gede ini, yang besar. Pokoknya hanya the one and only punya saya gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa terladeni dan terpuaskan akhirnya. Gitu, makanya kalau sudah selesai, tanya dulu, kirim foto begini Kak, begini ya. Iya Mbak, coba lihat kadang ada yang minta transfer ya, nanti aja Mbak, kita ketemu dulu. Kalau yang kebetulan di Samarinda ya, ketemu dulu, lihat dulu barangnya gitu. Nggak berani saya, takutnya mereka kecewa gitu kan. Ternyata pas bagus Mbak, saya suka gitu. Ya udah, oke, deal sudah gitu. Kalau customer udah bilang oke, suka gitu ya, baru kayak berani buat transaksi gitu ya. Kalau belum gitu kayaknya kurang puas kita ya. Gimana ini kalau misalnya ada yang kurang. Kadang kan ada beberapa emang ini oke sudah sih gitu kan. Tadinya awalnya kan ribet betul, waktu pas pesannya kan ribet betul, kayak cerewet betul sih Mbak ini. Ternyata pas sudah jadi dia suka gitu, ya sudah, senang sudah kan. Biasanya kalau custom tuh berapa hari sebelumnya? Iya, enggak mesti sih, bebas aja, asal dia enggak kepepet make gitu aja sih. Misalnya, Mbak, aku mau pesan ini, perlunya kapan? Mau dipakai cepet Kak? Enggak sih, belum. Ya udah, kita bisa agak santai, agak ini, bukan santai artinya mengabaikan. Kita bisa cari dulu benangnya yang sesuai. Kadang kan pas kita enggak punya stok benang, kita foto tuh yang di rumah. Yang begini Kak, bisa enggak yang lebih tua Mbak? Oke, nanti saya cari di toko misalnya gitu kan, di langganan kita biasa, nanti kita cari browsing. Kadang kita beli tuh satu-satu yang agak-agak mirip, dipoto lagi, Mbak yang mana, mau yang mana, yang ini, udah baru kita beli berapa keperluan kita gitu. Itu sih yang agak ribetnya di situ. Tapi pernah nggak ada yang kayak mesen dadakan gitu, custom, Mbak saya custom ini ya, saya buat acara ini gitu ya, harus ada hari ini juga, misalkan harus ada berapa hari ini gitu. Kalau dadakan itu sih kadang kita memang agak susah ya. Jadi kita tanya dulu dia mau pakainya cepet apa enggak, kayak gitu kan. Kalau misalnya dalam waktu seminggu mungkin bisa, tapi kalau yang 2 hari 3 hari itu karena kita harus cari bahannya dulu kan. Betul. Selain memang prosesnya memakan waktu, kita harus cari bahan juga. Kalau misalnya motifnya sedikit aja, enggak terlalu banyak, mungkin bisa.
dalam seminggu itu kan. Tapi kalau motifnya juga bermacam-macam, kadang ya udah nggak Iya. bisa Mbak. Iya, betul. Mendingan bilang dari awal gitu ya, daripada nanti Iya. mengiyakan tapi ternyata Iya. tidak sesuai pada waktunya, kan PR juga ya. Iya, itu gitu. beban kan di kita juga Betul, kan. kita yang ngerasa nggak enak nanti ya. Tapi kalau untuk cari bahan-bahannya sendiri susah nggak Mbak di Samarinda ini? Kalau ada beberapa benang yang harus kita pesan di luar, Berarti online pesannya. online. Kadang ada sih, kalau di sini ada. Cuman kadang juga ada yang stok warnanya nggak ada. Iya, Gitu lagi. main Jadi di warna ada kita pesan ya. juga keluar gitu Ya, kan. selain main di bahan ya warna juga gitu ya. Selain di rajut ini kan ada manik-maniknya juga ternyata ya. Iya. Tapi ada di sekitaran Samarinda ini. ya. Ada. Kalau manik kita tergantung tergantung persediaan teman-teman juga kan sesama ini UMKM kan kita kan jadi gabung. belinya tuh di teman sendiri Teman juga. sendiri, iya, langsung luar pengrajinnya biasa. kan, jadi enak gitu. Jadi ini juga ya secara tidak langsung membantu usaha teman-teman yang lain gitu Iya. ya. Berarti langganan tuh ke teman-teman. Iya. Kadang kalau misalnya pas lagi kepingin warna apa gitu kan, yang customer kita kan tanya, Mbak ada yang ini, aduh lagi kosong misalnya, tanya dulu ke customer lagi. Iya. Adanya yang ini. Kalau dia mau, oke. Kalau misalnya dia mau nunggu, oke nanti dibikinkan dulu gitu kan. Oke. Jadi selain memang usaha sendiri, secara tidak langsung Mbak ini juga membantu usaha teman-teman Iya, dengan kolaborasi dengan lah kita. dengan mengorder bahan-bahan yang ada dari teman-teman gitu. Iya. Artinya Mbak juga tergabung di kayak komunitas-komunitas UMKM gitu Iya, kah? sama-sama. Tergabung juga ya Iya. di komunitas-komunitas UMKM seperti itu ya. Kita sudah tidak terasa gitu ya, silahkan Mbak nikmati dulu Iya. kopi narasinya. Setelah ini kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Oke, kembali lagi di segmen ngopi, ngobrol inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Salvi di sini. Tadi sudah banyak sekali yang kita bicarakan gitu ya, sharing-sharing soal produk rajut ini gitu ya. Ini tadi kan cari bahan-bahan rajut ini memang PR gitu ya, bukan cuman soal warna gitu, bukan cuman main di warna tapi main di bahan juga. Dan ternyata selain bahan dari benang rajut ini ada bahan lain. Ada Apa itu? seperti serat doyo. Serat doyo. Iya. Serat doyo tuh khas Kalimantan sini. Kaltim, jadi itu tanaman diolah jadi semacam gulungan benang itu yang kita rajut. Akhirnya dikombinasikanlah dengan rajut ini gitu Iya. ya. Kalau dilihat-lihat dari motif motif manik-maniknya pun ini sudah mencerminkan Dayak banget gitu ya. Iya, untuk kita memang khasnya Ciri Kaltim khas- kan, ciri jadi khas supaya Kaltim. kelihatan dan membedakan dengan produk yang lain. Betul. Karena kan rajut ini banyak yang bisa dari luar Iya. juga, dari Iya. daerah lain juga ada. Jadi Bahkan kita- negara lain pun iya, banyak yang bikin rajut. Eropa, Cina itu kan mereka Betul. rajut juga. Betul. Jadi untuk membedakan produknya dengan produk-produk yang lain, akhirnya ditimbulkanlah ini Iya. gitu ya. Ciri khas seperti ini kayak motif manik-manik yang bermotif Dayak. Siapa sih orang kalau udah lihat motif ini tuh, wah Dayak, wah Kaltim Iya. gitu ya. Pasti udah Kalimantan gitu ya. Adapun dengan tadi serat Serat doyo. itu juga gitu ya. Iya. Itu beli langsung benangnya berarti atau di Iya, seratnya kita beli gulungan, tapi Emang tidak di ada? sini, di Tenggarong, di Kubar biasanya yang ada. Jadi kita ada beberapa teman yang mengadakan itu yang bisa mengirim langsung dari Tenggarong dari Hulu sana. Jadi kita ambil dengan mereka gitu. Kita cari ke sana sendiri kita enggak tahu. itu lumayan juga Selat Tenggarong tuh untuk jauh pengiriman juga pun ya. mereka ini infonya kalau tidak 20 gulung atau berapa Oh, udah minimal nggak bisa, pembeliannya gitu nggak ya. bisa dikirim ke Samarinda. Jadi kita
pesannya tunggu mereka ready banyak, baru kita bisa tunggu Kirim. di sini ada gitu kan. Iya, betul, Gitu. betul. Selain itu juga tadi sempat dibahas, Mbak juga sering ikut bazar-bazar seperti itu ya, pameran-pameran seperti itu. Berarti suka pameran di mana tuh? Suka bazar-bazar Iya di mana? tergantung ini kan, kalau ada expo, ada apa, kadang kan di Gor Segiri, di Sempaja. Iya. Ada undangan-undangan khusus gitu Iya, dari dinas ya dari biasanya. dinas biasanya. Jadi kita ada bergabung di grup itu kan, di Ada UMKM komunitas itu kan. UMKM Heeh. itu ya. Jadi kadang ada info di situ siapa yang bisa ngisi. Kadang kan ada beberapa temen yang lagi produksi gitu kan, ada yang berhalangan Atau lagi pameran di luar atau kota. lagi di luar berangkat. ya. Jadi kita ya udah yang mana yang bisa itu gabung. Biasanya setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Nggak Pasti menentu ya, ya. tergantung ada event ya dari Pemkot, dari ini provinsi kan. Jadi kalau misalnya kadang di Gor Segiri baru selesai, ternyata ada lagi di event di Gor Sempaja, ya udah angkut lagi ke situ. Iya, betul. Berarti harus selalu ready stock. Iya, jadi kita harus selalu produksi, dan kebetulan ini kan beberapa bulan ini kan di hotel-hotel kan rame ya, betul. weekend UMKM Iya, gitu kan betul, bahasanya. Jadi setiap Jumat Sabtu Minggu itu berganti-ganti di hotel-hotel itu. Nanti komunitas ini, nanti grup yang mana gitu diisi. Oh, jadi ada sub-subnya gitu ya. Jadi yang minggu kebetulan ini sub ini. Besok kami di Miton. Di Miton. Iya, Ngisi berarti. ngisi di situ. Besok hari Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu berarti ya. 3 hari itu berarti. Iya. Pameran. Itu dalam 1 bulan itu biasanya kita ngisi. Nanti bulan berikutnya kalau misalnya dari pihak hotel masih berkenan atau pengunjungnya masih ini kan masih rame yang belanja di kita, diperpanjang lagi sama pihak hotel gitu. Tadi kita sudah mau stop kemarin di Oktober, ternyata dari pihak hotel lanjut Ada yuk 1 permintaan bulan lagi lagi. gitu kan. Iya. Ya udah, jadi kita lanjut lagi ini di Miton. Oke, berarti selain pembeli-pembeli customer yang custom gitu ya produknya, Mbak juga rutin berarti bikin selain yang custom itu. Iya, yang pokoknya khusus untuk stok pameran gitu kan. Jadi makanya setiap pameran kita kumpulkan dulu yang mana yang sudah mulai berkurang stoknya, kita bikin Restock lagi gitu ya. Untuk target pasarannya sendiri awalnya itu kemana sih, Mbak? Apa Mbak kayak punya toko sendiri kah deket rumah atau di rumah aja di sih rumah saya. ada? Di rumah aja ya, tadinya kan cuman teman-teman aja gitu kan, terus semakin lama karena kita buka di sosmed, Di jadi sosial media ada beberapa juga, gitu ya? teman-teman Facebook misalnya gitu kan yang baru kenal di situ, lihat kita berapa kali posting, Mbak bisa minta WA-nya gitu kan. Kadang ada langsung di inbox, Betul, Mbak betul. bisa kah yang bikin begini gitu kan. Iya. Kadang mereka kirim foto produk lain mungkin dari Instagram atau dari Referensinya mana ya. Mbak bisa bikin begini kah, tapi warnanya yang ini nih. Oh ya bisa gitu kan. Kalau memang kebetulan kita memang pas lagi ndak banyak orderan atau memang motifnya kita bisa, oke gitu kan. The power of social media sih emang ya. Tapi paling jauh pernah ngirim kemana? Kemarin sih ke Jakarta ada. Jakarta. Terus ada juga yang pas di hotel kemarin dari Belanda. Dari Belanda ya? Dari Belanda beli apa kemarin ini kalau nggak salah ini cherry. Oh, beli gantungan Sama kunci itu. ada sling bag kecil warna ada maniknya juga, dibeli sama Turis bule. Belanda itu. Turis Belanda. Oh, luar biasa. Jadi ya udah, ternyata memang mereka suka kan. Betul. Terus apalagi ada ciri maniknya, mungkin mereka langsung tertarik gitu kan. Iya, dan bisa jadi oleh-oleh juga sebetulnya ya untuk mereka-mereka yang memang Iya. melancong gitu ya ke Kalimantan ini gitu. Untuk range harganya gitu ya, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar tuh berapa ya, Mbak? Kalau kayak bros ini kan kecil ini 10.000 3. 10.000 Taruhlah 3. 3.500 atau 5.000. bros-bros Kalau ada ini. yang agak besar lagi 5.000 gitu kan. Kalau itu kan 10.000 3. Kalau yang gantungan kunci ini 5.000, ada yang 50. Kalau yang gurita itu 50. Ya. Sampai kalau yang dompet ada yang 200, 300, sampai kalau tas ada yang 500. Tergantung ini bahannya, Tingkat kesulitan terus besarnya, gitu ya. sama ini puringnya. Yang bagian dalam itu kan kadang kan kokoh. Iya. Lebih kokoh dia kita ya. Tapi itu dijahit Lebih lagi nggak?
Iya, Kalau- kita pesan puring, kita pesan puringnya kan, jadi dijahit ke rajutnya lagi. Oh, gitu ya. Jadi memang harganya ini memang sesuai dengan Iya, dengan prosesnya. prosesnya, dengan apa ya tingkat kesulitannya juga gitu Iya. ya. Apalagi ini memang butuh keahlian Iya, khusus kadang kan gitu ya. kalau kayak tote bag ini kadang kan nggak pakai puring, tapi ternyata ada beberapa customer yang minta, Ada "Mbak, puringnya kasih gitu. puring ya," gitu kan, pakai resleting. Oh, berarti nambah ini gitu kan, nambah Iya. ongkos puringnya. Oke, gitu kadang kan. Kayak gitu ya. Tapi di Shopee tersedia nggak? Enggak sih, Belum. belum. Saya cuma Instagram, Facebook, sama di WA aja sih kadang Instagram, kalau Facebook, dan di story-story kan. gitu ya. Paling ya teman-teman yang memang sering ketemu gitu ya, custom langsung gitu Iya. ya. Kayak gitu. Mungkin nih Mbak ada tips and trick khusus nggak, pesan-pesan khusus untuk para pemirsa di luar sana yang memang mau berbisnis gitu ya, khususnya di Samarinda ini, gimana nih Mbak? Dicoba aja, jangan takut. Coba aja Coba ya. aja dulu, kita kenalin dulu kita sukanya apa, bisanya apa. Kalau misalnya kita suka kayak rajut misalnya, atau mungkin kerajinan yang lain, kita terus gali terus kan. Karena sekarang kan lebih mudah, sekarang ada YouTube, ada Betul. kita bisa browsing apa aja. Yang suka masak bisa dicoba gitu kan, misalnya kan coba untuk masakan ini apa, misalnya kue apa gitu kan. Pokoknya dilatih terus lah kemampuan kita apa gitu. Nanti kita coba misalnya kayak kita mau gabung di UMKM, udah diurus itu NIB-nya apa segala. Kalau kuliner kan agak panjang lagi kan, ada betul. BPOM segala ini halalnya. Itu pokoknya diikutin aja step by stepnya. Ikutin Insya Allah aja bisa lah kita alurnya sama-sama gitu kita ya. naik lagi gitu kan. Betul. Intinya coba aja Dicoba dulu. untuk teman-teman Dicoba yang dulu. memang mau mulai bisnis gitu ya, coba aja dulu dan jangan Iya. takut untuk belajar Iya, gitu itu ya. kuncinya. Enjoy your flow aja, kayak nikmatin aja alurnya gitu ya. Untuk teman-teman nih yang mau pesen produk-produk yang keren-keren ini, bisa pesen di mana aja nih? Di WA bisa, di kalau Instagram Epi Collection. Instagramnya di Epi Collection. Kalau Ada di- Facebook ada halaman Facebook Epi Collection Selfie Jusma, ada di pribadi Selviana Jusma juga saya kadang upload juga. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang memang mau order gitu ya, mau custom produk-produk rajut yang luar biasa ini, bisa kunjungi, ada di Instagramnya Epis Collection, atau di Facebooknya juga Epi Collection, atau di Facebook sosial media pribadi juga ya, Selviana Jusma gitu ya, atau bisa order langsung lewat WhatsApp, bisa custom apapun gitu ya. Silahkan aja kunjungi sosial medianya. Terima kasih banyak Mbak Iya, sudah terima menyempatkan kasih. hadir di podcast ini, sudah mau mampir gitu ke sini dan mau sharing-sharing sama-sama, dengan undangannya teman-teman. juga. Iya, kembali kasih, semoga sehat selalu, sukses selalu, see you on top. Terima kasih. Untuk pemirsa, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.